Judul ulasan ini saya buat saran untuk Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, dan Pendeta Risuli Lubis berkaitan dengan penyesatan, penyimpangan yang disampaikan oleh para pengajar atau guru-guru. Yesus dengan tegas mengatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini saudara coba lihat perdebatan-perdebatan yang begitu sengit dan serius yang saat ini sedang merebak di media sosial, terlebih di YouTube. Ada Joseph Paul Zhang, ada Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta. Itu video beliau kalau tidak salah sudah lebih dari 1000, saudara. Tapi banyak yang nyeleneh, ngawur, asing dan aneh. Mereka ini mengajar, berkhotbah atau menyampaikan bagian dari firman Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat serius dan penting. Nah, ada yang namanya Wanes Pentakolisme yang saat ini sedang merebak, bahkan begitu gigih, begitu getol, menyerang doktrin Tritunggal. Judul ulasan ini saya buat saran untuk Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, dan Pendeta Risuli Lubis. Belajarlah. Ini saran saya kepada ketiga hamba Tuhan ini. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Hal pertama yang perlu saya tandaskan dan sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada ketiga hambanya ini, Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tan, Pendeta Risuli Lubis, supaya dengan rendah hati belajar setinggi apapun gelar kita, sebanyak apapun pengalaman kita, sejauh manapun kita merasa diri paling benar, saya tetap punya pemikiran untuk kita dengan rendah hati belajar dari apapun dan dari siapapun. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi sesuatu yang serius. Karena apa? Firman Tuhan menegaskan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Guru itu tentunya berarti pengajar. Sekali lagi, guru itu tentunya mengajar. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara dikasihi Tuhan, ada konsekuensi yang lebih berat atau lebih besar dan lebih berat kepada seorang guru atau pengajar. Di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan supaya hati-hati kepada pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Artinya, ada potensi besar, ada kemungkinan besar orang-orang di akhir zaman ini menandaskan dirinya memberitakan Yesus, tetapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Memberitakan Injil. Tapi hati-hati kita ini, ada roh yang lain
roh yang berbeda daripada yang seharusnya. Roh Matius 18 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara dikasih Tuhan, berkaitan dengan penyesatan, penyimpangan yang disampaikan oleh para pengajar atau guru-guru, Yesus dengan tegas mengatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini sesuatu yang serius, sesuatu yang urgent, sifatnya mendesak untuk kita semua. Saudara coba lihat perdebatan-perdebatan yang begitu sengit dan serius yang saat ini sedang merebak di media sosial, terlebih di YouTube. Ada Joseph Paul Zhang, ada Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta. Itu video beliau kalau tidak salah sudah lebih dari 1000, saudara. Tapi banyak yang nyeleneh, ngawur, asing dan aneh. Menurut beliau, tetap itu Alkitabiah. Jadi Alkitab yang dibahas adalah satu. Ini Alkitabnya seperti. Tetapi muncul pengajaran-pengajaran yang berbeda. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karenanya, saya sudah cukup banyak mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, Pendeta Risuli Lubis, bahkan ada yang namanya Wanes Pentakolism yang saat ini sedang merebak, bahkan begitu gigih, begitu getol, menyerang doktrin Tritunggal. Hanya dengan argumentasi, tidak ada istilah Tritunggal di Alkitab. Memang kalau kita cari dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Tapi konsep tentang Tritunggal ada mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saya melihat saudara-saudara kita ini, Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, Pendeta Risuli Lubis, ketiga saudara kita ini, menurut saya masih terlalu minim penggalian akan Alkitab dan juga tentang historisitas. Yang saya lihat cukup lumayan itu adalah Pastor Joshua Tewu. Tapi kalau Pendeta Henry Tandianta dan Pendeta Risuli Lubis masih perlu lebih banyak lagi menggali, belajar bersama dengan saya. Alkitab menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Termasuk kita bisa belajar dari makhluk ciptaan lain selain manusia. Kitab Amsal misalnya mengingatkan kita, kalau seseorang itu malas, belajarlah dari semut. Jadi bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang aneh, asing. Ketika saya berkata atau memberikan saran kepada Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, dan juga kepada Pendeta Risuli Lubis untuk dengan rendah hati mau belajar dari yang lebih senior dan yang lebih paham, lebih pakar di bidangnya, sehingga tidak memunculkan konstruksi bangunan teologi yang aneh, nyeleneh, asing, dengan hanya mengatakan bahwa gereja-gereja sepanjang sejarah segala abad atau gereja-gereja mainstream
hanya mengikuti bapak-bapak gereja. Saya mau kasih tahu, ini sesuatu yang sangat naif. Gereja sepanjang sejarah segala abad bukan sekedar sedangkal perkataanmu mengikuti bapak-bapak gereja, bahkan mempertuhankan doktrin ajaran yang dibangun oleh bapak gereja. Saudaraku, itu aneh. Apapun doktrin ajaran yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, itu tidak bertolak belakang dari firman Tuhan. Bahkan oleh karena adanya beberapa ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dan keliru, yang sudah dianatema dan dikutuk oleh gereja, dianggap menyimpang, bidat, dan sesat. Adanya muncul pengajaran-pengajaran yang membuat terkontaminasi pengajaran yang murni, maka bapak-bapak gereja dengan kompak, sepakat, dan sehati untuk memberikan rumusan-rumusan. Seperti misalnya konsili Nikea dan konsili-konsili yang lain, termasuk konsili Efesus dan lain sebagainya. Rumusan-rumusan ini bukan rumusan-rumusan sekedar secara lepas dari firman Tuhan, tidak. Itu semua digali, digumulkan, didoakan sedemikian rupa sehingga muncullah pengakuan iman Nikea Konstantinopel 325. Muncullah pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, saya menyarankan kepada Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, dan juga Pendeta Risuli Lubis untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh. Tetapi yang paling aneh saya lihat, sekalipun dengan singkatan Pendeta Henry Tan sudah membuat video-videonya tanda petik menyerang Dr. Daniel Biantoro dan juga Bambang Nursena. Sangat disayangkan. Para pakar seperti ini yang begitu tahu bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, yang sudah mengadakan penelitian sedemikian rupa. Pengajaran yang dibangun oleh saudara kita, Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, Pendeta Risuli Lubis, berkaitan dengan pengajaran yang basic, pengajaran yang fundamental, pengajaran yang pokok, substansi dan inti dalam kekristenan, berkaitan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, berkaitan dengan Duinatur Kristus. Saya merasa belum begitu pantas untuk mengajari Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, Pendeta Risuli Lubis, karena mereka adalah orang-orang yang sudah lebih berumur dari saya. Bukan berarti saya tidak mampu, saya mampu untuk memberikan penjelasan tentang pengajaran Kristen yang sangat fundamental dan mendasar ini. Mendasar dalam pengertian bukan basic, penumpangan tangan, baptisan, pengampunan dosa, bukan. Karena inti dari ajaran kekristenan itu bersumber dari pemahaman akan Allah Tritunggal Maha Kudus dan juga Duinatur Kristus. Dari situlah nanti muncul eklesiologi, misiologi, kristologi, soteriologi, satanologi, dan lain sebagainya. Kalau yang dua ini sudah hancur, saya mau kasih tahu pengajaran yang lain akan nyeleneh nanti. Ini yang saya lihat dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pastor Joshua Tewu, Pendeta Henry Tandianta, dan juga Pendeta Risuli Lubis. Mereka ini sebetulnya orang-orang baik, tetapi merasa sudah paling benar. Ini yang paling berbahaya, padahal sumber-sumber galiannya belum akurat, belum memadai, belum lengkap. Tapi saudara kita ini, baik itu Joshua Tewu maupun Risuli Lubis, bahkan Pendeta Henry Tandianta, mereka menolak ini. Mereka mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Kisah Para Rasul itu adalah permula rumusan baptisan. Nah, kalau ingin tahu menggali dari akar kata Yunaninya tentang penjelasan seluruh kasus yang ada dalam Kisah Para Rasul, belajarlah, percayalah. Joshua Tewu, Henry Tan,
Risuli Lubis, pasti akan diluruskan konsep berpikir yang keliru dan salah akan pengelanakan Allah Tritunggal Maha Kudus di Unatul Kristus, bahkan akan baptisan, doa Bapa Kami, dan lain sebagainya. Ini saran dan masukan saya sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan kecil sederhana, kiranya dapat bermanfaat. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما